Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvika Putri Amelia, tambuk P101200108. Di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya dari beberapa materi dalam mata kuliah kajian lingkungan hidup. Yang pertama itu kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Tujuannya untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang sangat langka atau hampir punah dan untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik dan juga unik. Nah, ada beberapa kriteria cara memilih lokasi konservasi. Yang pertama, kriteria ekologi. Kriteria ekologi itu seperti ketidakadaan gangguan atau perusakan. Yang kedua, kriteria sosial. Kriteria sosial seperti tingkat dukungan masyarakat sosial dan tingkat kawasan konservasi laut dari pencemaran atau penyakit pada manusia. Yang ketiga, kriteria ekonomi. Kriteria ekonomi seperti nilai potensi daerah yang ada saat ini untuk pengembangan pariwisata. Yang keempat, kriteria regional. Seperti tingkatan yang mana daerah mewakili sifat-sifat suatu wilayah baik kondisi alam, proses ekologis, atau lokasi budaya. Yang kelima, kriteria pragmatik. Kriteria pragmatik ini seperti tingkatan di mana suatu tindakan harus segera dilakukan dan nilai yang kurang penting pada suatu area harus ditransfer atau dibuang. Yang kedua, kawasan lindung. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kriteria hutan lindung. Yang pertama itu kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175. Yang kedua, kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih. Yang ketiga, kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih. Jenis-jenis kawasan lindung. Yang pertama itu ada kawasan hutan lindung, yang kedua kawasan bergambut, yang ketiga kawasan resapan air, yang keempat sempadan pantai, yang kelima sempadan sungai, yang keenam kawasan sekitar danau atau waduk, yang ketujuh kawasan sekitar mata air. Upaya-upaya dalam pelestarian hutan lindung. Yang pertama itu menggunakan sistem tebang pilih. Dengan menggunakan sistem ini, maka pohon-pohon yang muda masih dapat berkembang biak dan ekosistem hutan tetap terjaga. Yang kedua, menanam pohon setelah menebang pohon. Dengan menanam pohon, maka dapat menstabilkan jumlah pohon di hutan. Yang ketiga, reboisasi. Dengan reboisasi, maka hutan yang gundul dapat tumbuh menjadi hutan yang baru. Yang keempat, menetapkan undang-undang penambangan liar.
Nah, hal tersebut dapat menyebabkan lestarinya hutan karena dapat mengurangi jumlah penebangan liar yang disebabkan oleh adanya undang-undang. Yang ketiga, dampak pembangunan. Yang pertama itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini seperti perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, dan kebakaran. Yang kedua, disaster atau bencana, seperti dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap infrastruktur, dampak terhadap kehidupan, dampak terhadap perekonomian. Yang ketiga, pencemaran. Pencemaran ini seperti dampak bagi kesehatan, dampak pada ekosistem, dampak pada pertanian. Yang keempat, dampak konflik sosial. Dampak konflik sosial ini seperti keretakan hubungan antara kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian pada individu-individu. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Yang keempat, terjadinya dominasi dan penaklukan. Yang keempat, pengolahan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa prinsip penting, yaitu pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap diperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan. Yang ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang. Nah, faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengolahan lingkungan hidup. Yang pertama, perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambilan keputusan, pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang atau implementasinya rendah. Nah, yang kedua, masih terdapat jenis usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan belum memiliki AMDAL atau unit pengolahan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha atau kegiatan tersebut sudah berjalan. Yang ketiga, terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek-aspek tersebut. Yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup itu seperti minuman keras atau miras, rokok, narkoba, makanan berlemak. Yang kedua, bahan toksis. Bahan toksis seperti mikroorganisme patogen atau logam berat dan B3. Yang ketiga, bahaya fisik. Bahaya fisik itu seperti kebisingan, sinar ultraviolet, dan debu di udara. Keadaan lainnya seperti kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan, dan lain-lain. Hubungan manusia dan lingkungan. Yang pertama, status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Yang kedua, sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia.
Yang ketiga, akibat manusia. Yang pertama itu industri, pertanian, transportasi, pemukiman menghasilkan limbah dan residu. Yang keempat, limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Pengertian kesehatan lingkungan. Definisinya, counseling atau kesehatan lingkungan mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.